Pemirsa, banjir bandang masih merendam ratusan rumah warga di 4 kecamatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Banjir bandang diduga terjadi karena alih fungsi lahan hijau menjadi bangunan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Sabtu malam menyebabkan ratusan rumah warga terendam banjir di 4 kecamatan. Derasnya arus banjir membuat sejumlah kendaraan terbawa arus. Salah satu wilayah terdampak paling parah berada di perumahan Puncak Manis, Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu. Sekitar 80 rumah warga rusak. Dinding rumah sepanjang 5 meter jebol diterjang derasnya air bah setinggi 3 meter. Bahkan sejumlah harta benda hanyut terbawa arus. Soalnya kelihatannya ini rumah saya gitu yang paling berbahaya dari depannya kelihatannya gitu. Pondok pesantren yang pinggir saya itu udah jebol duluan. Air itu udah muter. Bagian ada 2 orang di sana udah segini, saya nggak bisa nyelamatin apapun. Banjir bandang diduga terjadi karena alih fungsi lahan hijau menjadi bangunan sehingga menyebabkan kurangnya resapan air dan semakin sempitnya saluran drainase. Dari depan sini. Pertama, jangka pendek kita lakukan pembersihan dulu di area selokan dan sungai. Kita lakukan normalisasi yang sungai-sungai yang dangkal karena kalau bisa dilihat sendiri itu pendangkalannya karena sampah. Pemerintah kabupaten telah menerjunkan tim BPBD dan Damkar untuk membantu membersihkan sisa banjir. Sementara tenda pengungsian telah didirikan bagi warga yang terdampak banjir di lokasi bencana. Dari Cianjur, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir menerjang puluhan distrik di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Banjir ini merupakan bencana terparah yang pernah dialami warga sehingga Pemprov setempat menetapkan status tanggap darurat. Banjir menerjang 22 distrik di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Banjir juga merendam rumah-rumah warga, perkebunan, fasilitas publik, dan akses jalan. Banjir terjadi sejak 10 April lalu dan melumpuhkan aktivitas warga. Banjir ini merupakan bencana terparah di daerah yang dijuluki Lembah Baliem ini. Pemprov Papua Pegunungan akhirnya menetapkan status tanggap darurat bencana sejak Jumat lalu. Tanggal 10 kebanjiran dan sampai hari ini. Tanggal 25, 26 ini hujan banjir dan sepanjang Sungai Baliem dari bawah distrik Asotipo, Maima sampai dengan di atas rumah-rumah ataupun perkebunan kita terlihat terendam oleh banjir maupun beberapa titik yang terjadi longsor. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya segera mengambil langkah mengumpulkan semua toko, beberapa ASN, pimpinan OPD, kami berkumpul untuk melakukan langkah-langkah ke depan. Menurut Pemda setempat, banjir disebabkan air sungai yang meluap dan drainase yang buruk setelah diguyur hujan ekstrim selama berhari-hari. Warga berharap alam dan lingkungan mereka bisa diselamatkan dan banjir tak lagi datang. Dari Jayawijaya, Papua Pegunungan, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Hujan lebat disertai angin kencang menerjang wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah tiang listrik dan pohon besar tumbang ke badan jalan sehingga akses jalan terpaksa dialihkan. Tuh, kejadian. Pohon rubuh, timpa imah.
Pemadaman listrik terjadi saat hujan disertai angin kencang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya pada Sabtu malam, menyebabkan sejumlah tiang listrik dan pohon yang tinggi serta lapuk roboh. Ada yang menimpa rumah warga dan akses jalan sempat tersendat. Tiang listrik setinggi 7 meter yang roboh tersebut menutup badan jalan raya Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Minggu pagi, sejumlah warga bergotong royong membersihkan ranting-ranting pohon yang berserakan akibat angin kencang saat rumah warga tertimpa pohon tinggi berumur tua. Sebelum peristiwa terjadi, warga sempat memberi saran ke dinas atau pengurus wilayah terkait soal keberadaan pohon-pohon besar di wilayah pemukiman setempat, namun tidak ada tindak lanjut. Kita udah sering bilang sih sebenarnya sama aparat desa sini untuk yang tinggi-tinggi kayak gini, karena ini bahaya kan di atas listrik tegangan tinggi, tapi ya nggak ada jawaban juga. Mungkin sementara ketutup, Pak. Ketutupan. Tapi ini jalan menuju ke Tangerang, Pak? Iya. Lampu pada mati ya. Ada PLN, sebagian hidup, sebagian lagi mati. Udah diperbaiki. Paling sekarang PLN kesini mau itu kali motong pohon gitu katanya. Beruntung tidak ada korban jiwa atas peristiwa pohon roboh. Pemilik rumah rugi puluhan juta rupiah. Warga berharap segera ada respon dari dinas terkait untuk penanganan lokasi tiang listrik yang ramah lingkungan. Dari Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Sering menjadi penyebab banjir di permukiman wilayah Cipete, Jakarta Selatan, aliran kali PHB Pelita dikeruk. Aliran kali sepanjang 700 meter lebih ini dikeruk dengan alat berat dan ratusan personil pasukan biru. Sebanyak 200 personil pasukan biru Sudin SDA Jakarta Selatan dikerahkan untuk pengerukan di aliran kali PHB Pelita, Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Satu unit alat berat juga diterjunkan untuk mengeruk kali sepanjang 700 meter lebih ini. Pengerukan lantaran kali mengalami pendangkalan, sehingga menyebabkan banjir di permukiman warga di saat aliran kali meluap. Menurut Kasudin SDA Jakarta Selatan, ada beberapa titik aliran kali yang akan dilakukan pengerukan, seiring program 100 hari Gubernur Jakarta. Kita upayakan untuk mengurangi permasalahan-permasalahan banjir yang ada di sana. Nah, ini samping itu juga kita ngeruk di sini, ya ini salah satu lah ya, kita masukin dalam programnya Pak Gubernur 100 hari ya. Baik gimana caranya kita upayakan supaya Jakarta Selatan itu tidak sering terjadi permasalahan genangan atau banjir. Rencananya proses pengerukan dan normalisasi kali PHB Pelita akan memakan waktu hingga awal bulan Juli nanti. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Bakamla RI menggagalkan upaya penyelundupan ratusan karung beras dan gula pasir subsidi asal Malaysia ke wilayah Tarakan. Menggunakan kapal patroli KN Gajah Laut 404, petugas Bakamla mengejar kapal yang melakukan aktivitas mencurigakan di sekitar perairan Nyamuk, Sebati, Kalimantan Utara. Penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat dan hasil pemantauan. Tim VBSS berhasil menghentikan sebuah kapal kayu dengan nama KM Lintas Samudra 07. Tim menemukan 500 karung beras dengan total berat sekitar 5 ton, serta 400 pek gula pasir sebesar 14,6 ton yang tidak disertai dokumen resmi. Komandan KN Gajah Laut 404 memerintahkan agar KM Lintas Samudra 07 beserta seluruh barang bukti ditarik menuju Tarakan untuk penyelidikan lebih lanjut. Ke informasi berikutnya, pemirsa, polisi menggerebek rumah produksi narkotika di Cimahi, Jawa Barat. Polisi menangkap pelaku yang berprofesi seorang chef hotel bintang 5 di Bandung Barat. Inilah detik-detik penangkapan terhadap seorang pelaku pengedar dan produksi tembakau sintetis di salah satu rumah di Jalan Cisangkan Hilir, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah. Saat digerebek, pelaku yang diketahui bernama Sandi Hermawan menunjukkan bahan cairan bibit narkotika serta sejumlah cairan bahan jadi yang dikemas dalam botol spray.
Sandi bersama 2 orang pelaku lainnya yaitu Dimas Arya Pratama dan Muhammad Rafli ikut diciduk dan berhasil dikembangkan oleh polisi. Kedua pelaku mengaku berprofesi sebagai juru masak di Hotel Bintang 5 di Bandung Barat. Rumah ini diduga dan berhasil diungkap oleh Sat Narkoba Polres Cimahi yang digunakan sebagai home industry. Home industry tempat produksi, pembuatan, penjualan, menyimpan dan menawarkan narkotika golongan 1 jenis cairan sebagai bahan baku tembakau sintetis. Baik, saat ini bisa dilihat bahwa Sat Narkoba berhasil mengamankan 3 orang berinisial SH, MR, dan DAP. Pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2009 tentang kepemilikan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Seorang anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan RI diduga melakukan pelecehan terhadap seorang wanita di sebuah kamar hotel di Palembang, Sumatera Selatan. Korban telah melapor ke polisi dan berharap ditindaklanjuti. Didampingi suaminya, PG wanita berusia 35 tahun ini memenuhi panggilan penyidik Subdit 4 Arenakta di Treskrimum Polda Sumatera Selatan atas kasus dugaan pelecehan yang menimpa dirinya. Sebelumnya korban melaporkan SU yang bekerja sebagai Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Republik Indonesia ke polisi. Korban mengaku mendapat pelecehan itu di sebuah kamar hotel di Palembang, sementara pelaku ialah paman dari suami korban. Pemenuhan alat bukti, karena kan kita melalui sistem alat bukti kita bawa pelapor juga gitu. Termasuk CCTV, Pak? Ya, semua kita karena harus ada keterangan dari lapor. Ya, jadi untuk pelaku nanti belum dipanggil, Pak? Untuk yang lapor terduga? Iya, kita menekan semua. Korban juga telah melaporkan dugaan pelecehan ke Dewan Jaminan Sosial Nasional, Komnas Perempuan, dan Kementerian PPA. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi C DPRD Jakarta Brando Susanto meninggal dunia dan langsung dievakuasi dari panggung saat acara Halal Bihalal DPD PDIP Jakarta di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur pada Minggu siang. Iya. Mari kita berdoa yang terbaik ya, menundukkan Suasana kepanikan ini terjadi di panggung acara Halal Bihalal yang digelar DPD PDIP Jakarta. Ketua Panitia Penyelenggara acara, Brando Susanto yang sedang berpidato, tiba-tiba terjatuh. Tubuh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan sempat terhuyung ke depan ke arah mikrofon dan jatuh ke lantai. Berdoa yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di acara yang dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini pun seketika tegang karena sejumlah orang berusaha melakukan pertolongan. Iya. Mari kita berdoa yang terbaik ya, menundukkan kepala sejenak, berdoa yang terbaik. Brando pun langsung dievakuasi petugas medis ke rumah sakit terdekat, namun belakangan nyawanya tak terselamatkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya anggota Komisi C DPRD Jakarta selaku Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Halal Bihalal DPD PDI Perjuangan Jakarta di Velodrome Rawamangun Minggu siang. Pram tak kuasa menahan kesedihan saat di tengah sambutannya mendapat berita Brando Susanto telah tiada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sahabat kita, teman kita, ketua panitia kita yang kita saksikan bersama-sama dalam memberikan sambutan, saya baru mendapatkan kabar kalau sahabat kita Brando meninggal dunia. Untuk itu, marilah kita doakan
Semoga saudara Brando mendapatkan surga atas apa yang telah dilakukan. Saudara Brando, saya atas nama Gubernur dan Bang Dul atas Wakil Gubernur mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan juga apa yang saudara berikan kepada kami semua. Brando, terima kasih. Selamat jalan Brando. Usai memberikan sambutan dan kabar duka cita, Pramono Anung dan Rano Karno beserta kader DPD PDI Jakarta langsung menuju rumah sakit tempat pertolongan pertama diberikan ke Brando. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Ya, masih dari kabar duka ya, Galuh dan juga pemirsa. Teman, kali ini kabar duka datang dari industri musik tanah air. Ya, ibunda dari Bimbing Sleng, Bunda Ipet, tutup usia pada Sabtu malam di usia 87 tahun dan almarhumah dimakamkan pada siang hari di TPU Karet Bifak, Jakarta. Suasana haru mengiringi pemakaman jenazah Ivette VCH Sidarta atau Bunda Ivette, ibunda dari musisi band Sleng, Bim Bim, di TPU Karet Bifak, Jakarta Selatan, Minggu siang. Pemakaman dihadiri keluarga hingga rekan-rekan seniman yang mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir kepada ibunda musisi era 90-an ini. Keluarga termasuk para personil band Sleng kompak mengenakan pakaian berwarna putih dengan inisial almarhumah. Sebelumnya Bunda Ivette menghembuskan nafas terakhir pada Sabtu malam di usia 87 tahun. Keluarga dan kerabat terus mendatangi rumah duka di Duren 3 Jakarta Selatan untuk menyampaikan bela sungkawa sekaligus mendoakan kepergian almarhumah. Di antaranya para personel band Sleng, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan sejumlah musisi lainnya. Bunda Ivette adalah ibunda dari pendiri band Sleng Bim Bim. Bunda Ivette merupakan sosok berjasa dan krusial dalam karir musik band Sleng. Bunda Ivette menjadi saksi perjalanan band Sleng. Sebagai manajer, Bunda Ivette merupakan malaikat di tubuh Sleng. Ia berhasil menyelamatkan Bim Bim dan kawan-kawan dari ketergantungan narkoba. Pada tahun 2024, Bunda Ivette genap menjadi manajer Sleng selama 40 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sejumlah artis dan tokoh publik berdatangan ke rumah duka Bunda Ivette di Gang Potlot, Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Sejumlah nama yang menghadiri diantaranya adalah personil grup band Gigi, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, hingga mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Keluarga dan kerabat terus mendatangi rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa sekaligus mendoakan kepergian Bunda Ivette. Sejumlah tokoh publik terlihat hadir, termasuk Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan sejumlah musisi tanah air. Pentolan beberapa personel band Gigi terlihat mendatangi rumah duka kediaman Bunda Ivette di Gang Potlot, Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Kedatangan mereka untuk mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya ibunda Bim Bim personel dari band Sleng. Tak hanya personel grup band Gigi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga terlihat mendatangi markas band Sleng ini. Bunda itu selalu datang duluan. Kalau Gigi sama Sleng tour bareng atau main dimanapun di festival gitu, pasti kan Gigi duluan tuh, terus penutup Sleng. Itu pasti Bunda tuh di pinggir panggung, nonton Gigi selalu. Asli itu selalu. Sampai kita sempat nanya, Bun, kenapa sih Bun? Padahal kan dari Gigi ke Sleng kan biasanya ada dieda, itu kan berapa lama gitu. Ya dia bilang, ya aku senang lihat Gigi. Atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, turut berduka cita atas wafatnya ibu dan tercinta kita. Seorang perempuan yang sangat luar biasa jasanya bagi generasi muda, bukan hanya bagi keluarga dan anak-anak kita didik. Anak-anak Indonesia, ibu ini menjadi ibu.
Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menyempatkan melayat ke rumah duka. Di mata Ganjar, Bunda Yvette ialah sosok penyayang dan mendukung kreativitas anak muda. Sempat ke rumah sakit, Bunda minta ditolong adanya harus. Dan saya juga atur waktunya, tolong saya dikabari. Ternyata malam beliau dan kemudian diantar pulang. Saya masih dikasih kabar, tapi saya sudah dikereta. Baru tadi pagi sampai Jogja, saya juga balik lagi karena jam 20 sedikit lah. Saya dikabari, saya ingat betul pada saat beberapa selalu memberikan semangat anak muda, lengket, cerminan seorang ibu yang mencintai anaknya, semangat kepada Bunda Yvette adalah ibunda dari pendiri band Slank Bim Bim. Bunda Yvette merupakan sosok berjasa dan krusial dalam karir musik band Slank. Dari Jakarta, dan Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita akan mengajak Anda untuk simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Cikal dan juga Galuh. Pemirsa, pada aktivitas pagi hari saat ini memang kawasan ini mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana antrian kendaraan ini terjadi dari arah Warung Buncit yang akan mengarah ke arah Rusuna Said saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat. Kemudian untuk kendaraan dari arah Semanggi juga yang akan mengarah ke arah Pancoran maupun ke arah Cawang dalam keadaan ramai cenderung tersendat di sana, di mana antrian kendaraan di belakang traffic light ini mencapai 200 meter. Selepas traffic light, kendaraan masih mengalami perlambatan. Hal ini imbas dengan aktivitas masyarakat, baik yang akan berangkat perkantoran maupun yang akan memulai aktivitas pada pagi hari ini. Tentunya kami berharap Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan. Kemudian perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi dari arah Mampang hingga kendaraan pada antrian di traffic light pada traffic light Kuningan ini juga masih terjadi dengan kendaraan yang akan berbelok arah ke arah Rusuna Said juga masih mengalami perlambatan kecepatan hingga saat ini. Dominasi kendaraan pada pagi hari ini didominasi dengan kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Meskipun pada pagi hari ini nampaknya dalam keadaan ramai cenderung padat, kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi marka jalan serta rambu-rambu lalu lintas yang ada, terutama bagi pengendara kendaraan busway maupun kendaraan roda 2. Kami harapkan Anda untuk selalu parkir di belakang garis stop untuk memberi ruas jalan bagi pejalan kaki pada zebra cross, mengingat pada kawasan ini juga ramai akan aktivitas masyarakat yang akan berlalu lalang menuju ke stasiun busway maupun adapun kendaraan-kendaraan yang beraktivitas di kawasan ini. Itu perlu diantisipasi juga bagi pengguna jalan untuk memberi ruas jalan bagi pengendara lainnya. Tentunya hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kendaraan yang akan mengarah ke arah Mampang melalui Rusuna Said dan juga dari arah Semanggi saat ini dalam keadaan cenderung lengah, di mana tidak ada hambatan-hambatan di sana. Pada pagi hari ini kendaraan yang akan mengarah ke Tandian dalam keadaan ramai dan juga lancar. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 199 kasus laka lantas dengan rincian 13 orang meninggal dunia, 16 orang luka berat dan 136 orang luka ringan. Dari data tersebut 98% terjadi di jalur arteri dan faktor penyebab laka lantas dikarenakan gagal menjaga jarak aman dan hilang konsentrasi saat mengemudi. Hilang konsentrasi saat mengemudi ini bisa disebabkan dengan merokok saat berkendara dan juga
berkendara menggunakan handphone. Untuk itu kami himbau bagi para pengguna jalan, tentunya Anda dapat mematuhi aturan ini sehingga terciptanya lalu lintas yang aman dan lancar. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pada pagi hari ini juga anggota kami masih mengatur jalannya arus lalu lintas di kawasan ini. Harapan kami Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang lancar dan juga aman. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dan juga tetap berhati-hati di jalan hingga selamat sampai tujuan. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Galuh dan Cikal, kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto merespons dan menghormati 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Melalui penasehat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto, permintaan itu telah sampai ke tangan Presiden dan tengah dipelajari dengan seksama. Respon ini disampaikan oleh penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Purnawirawan Wiranto di Istana Negara Kamis sore. Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang dipimpin para Jenderal Purnawirawan TNI ini menyampaikan pernyataan sikap berupa 8 tuntutan mulai dari kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebagai tata hukum politik pemerintahan. Kedua, mendukung Asta Cita atau program kerja Kabinet Merah Putih, kemudian mereshuffle Kabinet Merah Putih yang diduga terlibat korupsi, hingga mengevaluasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami, ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya, dengan jiwa sabta marga, ya, dan sebuah prajurit itu. Ya. Oleh karena itu beliau memahami itu. Ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Ya. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan, ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu, ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental, ya. Pernyataan sikap 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI ditandatangani oleh para mantan petinggi TNI mulai dari Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, dan mantan Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI Purnawirawan Trisutrisno. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, polemik 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, salah satunya terkait usulan mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mengundang reaksi beberapa petinggi partai politik dari Koalisi Indonesia Maju. Ya, reaksi mereka terkait hal tersebut adalah meminta seluruh pihak untuk menghormati konstitusi. Polemik 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, salah satunya terkait usulan mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mengundang reaksi beberapa petinggi partai politik dari Koalisi Indonesia Maju. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menanggapi usulan penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan menyebut bahwa terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 sudah sesuai konstitusi.
Secara konstitusi, presiden dan wakil presiden kan sudah dipilih langsung oleh rakyat. Yuk. Sementara itu, Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang menegaskan partainya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto karena presiden dan wakil presiden terpilih secara konstitusional. Karena kita berdasarkan konstitusional. Betul? Jadi bukan saya sendiri, saudara-saudara semua. Kita menyadari, kita tahu situasi, kita tahu segala-galanya. Kita tahu siapa yang bermain, kita tahu siapa yang mengadu domba, kita tahu siapa yang menginginkan sesuatu dengan mudah, kita tahu semuanya. Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham juga memberikan tanggapan terhadap hal tersebut. Idrus mengajak masyarakat agar tidak terpancing dengan tuntutan tersebut dan tidak perlu menguras energi membicarakan tuntutan yang bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Ya udahlah, jangan kita terpancing olah-mengolah yang justru menimbulkan masalah-masalah yang justru merugikan bangsa kita sendiri. Ya kapan pemerintah ini melakukan gerakan pembangunan Astacita itu kalau misalkan selalu hanya menghabiskan energi pada respon terhadap olah-mengolah itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri. Ya, pakar telematika itu dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Perhimpunan Advokat Pradi Bersatu melaporkan sejumlah pihak ke Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pelaporan dilakukan pada Kamis sore oleh tim Advocate Public Defender yang dibentuk oleh Pradi Bersatu. Adapun 3 orang yang dilaporkan dalam kasus ini diantaranya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Dr. Tifazia Tiasuma, dan ahli digital forensik Risman Syanipar. Tapi kan kita juga punya dalil bahwa apa yang dituduhkan itu kan tidak berdasar dalam pengertian itu kan secara hukum harus dibuktikan dulu di pengadilan apakah barang ini palsu atau tidak. Jadi tidak bisa semena-mena mengatakan bahwa itu palsu sebelum putusan pengadilan. Nah itu sebabnya kita melaporkan ketiga oknum ini, ya, karena kita melihat bahwa perbuatan mereka itu kan sudah menyatakan permusuhan, kemudian kebencian, kemudian penghinaan kepada masyarakat luas. Padahal apa yang dituduhkan itu kan belum tentu benar. Salah satu terlapor, Risman Syanipar, yang merupakan ahli digital forensik, menyampaikan pelaporan dirinya ke polisi merupakan risiko perjuangan untuk mengungkap kebenaran. Itu sudah bagian dari perjuangan, ya Bang ya. Bagian dari perjuangan dan risiko yang sudah dikalkulasi. Kalau kita mengungkapkan kebenaran ilmiah, pasti banyak pihak-pihak yang tidak terima, ya Bang ya. Jadi itu kita sedang konsultasi ke tim pengacara, ya. Apakah kita nanti akan lapor balik atau tidak itu? Ya, karena bagi kami kebenaran ilmiah itu mendewasakan dan mencerdaskan bangsa justru tanpa narasi-narasi yang dikarang-karang. Dan temuan kami atau kajian ilmiah kami itu bisa diverifikasi oleh ahli lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi laporan tersebut juga harusnya dengan dasar ilmiah. Sebelumnya, Roy Suryo CS menjadi sorotan atas tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Mereka dilaporkan atas dasar pasal penghinaan, penghasutan, dan atau membuat kegaduhan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia akan memberangkatkan petugas penyelenggaraan ibadah haji PPIH Arab Saudi mulai hari ini. 389 petugas akan ditempatkan di daerah kerja bandara dan Madinah. Kementerian Agama telah siap menyambut musim haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mulai diberangkatkan Senin 28 April 2025.
Rombongan pertama sebanyak 389 petugas akan ditempatkan di daerah kerja atau daker bandara, Madinah, tenaga kesehatan, serta kantor urusan haji Jeddah. Menjelang keberangkatan, petugas penyelenggara ibadah haji menjalani pembekalan dan pelepasan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Untuk daker Madinah dan daker bandara, petugas-petugas kita berangkatkan, ada 389 petugas yang akan kita berangkatkan. Kita akan mempersiapkan untuk yang tahap kedua, khususnya yang ada nanti untuk penugasan di daker Makkah dan juga nanti penguatan-penguatan yang masih diperlukan, baik itu yang di bandara maupun yang ada di Madinah. Ini tantangan kita. Tim PPI yang diberangkatkan terdiri dari 72 petugas daker bandara, 250 petugas daker Madinah, 66 tenaga kesehatan, dan 1 petugas pada kantor urusan haji atau KUH. Kemenak juga mempersiapkan kuota petugas tahap kedua yang dikhususkan untuk penguatan daker Mekah, Madinah, ataupun bandara. Dari Jakarta, Gigih Irfan, iNews melaporkan.